Tugas seorang ibu dalam keluarga memegang berbagai peranan yang sangat penting. Ibu adalah seorang guru dan panutan bagi anak-anaknya, untuk mendidik dan mengajari tentang keyakinan beragama, adab dan psikologi sehingga terbentuk kepribadian yang baik dalam diri sang buah hati. Tapi apa jadinya jika seorang ibu yang harusnya menjaga dan merawat anak-anaknya malah membunuh anak-anak tersebut dengan sangat keji? Tanpa perlu berlama-lama, pasang headset kalian dan selamat menyaksikan. Pada tahun 2015, Michelle Blair yang berusia 35 tahun tinggal bersama keempat anaknya di sebuah apartemen di Detroit, Michigan. Ia menerima pemberitahuan bahwa dirinya harus meninggalkan apartemen itu karena sudah beberapa waktu ia tidak pernah membayar sewa apartemennya. Keluarga Michelle mengatakan bahwa Michelle saat ini sedang menganggur, karena hal itulah Michelle tidak mampu membayar uang sewa apartemennya. Pada tanggal 24 Maret tahun 2015, dia menerima pemberitahuan bahwa ia harus pergi dari apartemennya. Namun, ketika pejabat pemerintah tiba, Michelle sudah tidak ada di sana. Kemudian, para petugas dari pengadilan pun memutuskan untuk masuk dan memeriksa ke dalam apartemen tersebut. Saat itulah mereka menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Di ruang tamu itu terdapat lemari es putih. Setelah mereka membukanya, petugas pun panik ketika menemukan tubuh seorang gadis remaja yang dibungkus dengan kantong plastik besar. Mereka pun segera memanggil polisi untuk memeriksa tempat kejadian perkara. Namun keterkejutan mereka semakin menjadi ketika mengangkat tubuh gadis tersebut. Mereka juga menemukan jenazah anak laki-laki tepat berada di bawah tumpukan mayat gadis tersebut. Setelah menyelidiki keberadaan Michelle, polisi pun akhirnya menemukan Michelle Blair, ibu dari mayat anak-anak tersebut. Ia ternyata tinggal di rumah bibinya yang tak jauh dari rumahnya bersama kedua anaknya yang berusia 17 dan 8 tahun. Namun, tidak ada yang melihat dua anak lainnya, yaitu Stephen Gage Berry yang berusia 9 tahun dan Stoney Ann Blary yang berusia 13 tahun. Setelah diinterogasi, Michelle pun ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Ketika polisi membawa Michelle pergi, wanita itu sempat berkata maaf. Pihak berwenang kemudian membawa kedua jenazah itu ke kamar mayat untuk dilakukan otopsi. Hasil dari pemeriksaan menunjukkan bahwa kedua jenazah tersebut milik dua anak Michelle yang hilang, Stoney dan Stephen. Pemeriksaan medis mengatakan, mayat kedua anak itu telah berada di lemari es setidaknya selama beberapa tahun. Akibat dari kejadian ini, publik pun menjadi geram atas perbuatan Michelle. Sementara itu, tetangga mengatakan Michelle dan keempat anaknya telah pindah ke rumah itu selama sekitar 10 tahun. Tetangga mengatakan mereka jarang sekali melihat keempat anak Michelle di rumah tersebut, bahkan hampir tidak pernah melihat mereka dalam setahun terakhir ini. Di gedung pengadilan Wayne County, Michelle didakwa melakukan pembunuhan dan ia pun mengakui perbuatannya. Michelle mengatakan kepada Koroner Dana Hathaway bahwa ia membunuh setan yang ada di sekitar mereka. Michelle mengatakan, ia kembali ke rumah pada satu hari di bulan Agustus tahun 2012 dan menemukan putra bungsunya melakukan simulasi seks dengan boneka. Michelle pun segera bertanya kepada putra bungsunya, "Mengapa kau melakukan ini? Apakah ada yang pernah melakukan ini padamu?" Anak tersebut kemudian menjawab, "Itu karena saudaranya Stephen." Michelle pun segera naik ke atas untuk menemui Stephen. Ketika Stephen ditanya, ia pun mengaku, entah apa yang merasukinya sang ibu lalu mulai memukul dan menendang putranya berulang kali. Ia juga menggunakan kantong sampah untuk memukul kepala Stephen hingga pingsan. Tidak berhenti sampai di situ, Michelle menyiksa Stephen dengan sangat brutal. Ia menuangkan air mendidih pada alat kelamin Stephen, yang menyebabkan ia mengalami luka bakar yang sangat parah. Kemudian Michelle menyuruh putranya minum air untuk membersihkan toilet. Mengikat leher putranya dengan ikat pinggang dan mengangkatnya, hal ini menyebabkan ia kehilangan kesadaran. Setelah 2 minggu disiksa dengan brutal, Stephen pun tidak dapat menahan luka di tubuhnya sehingga ia meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus tahun 2012. Karena tidak ingin kejahatannya terungkap, Michelle lalu memasukkan tubuh putranya ke dalam freezer tersebut. 9 bulan setelah membunuh Stephen, Michelle menemukan putrinya Stoney juga melecehkan putra bungsunya. Hal yang sama pun terjadi secara brutal, ia memukulinya sampai anak itu akhirnya meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2013. Michelle kemudian membungkus tubuh Stoney dalam kantong plastik dan memasukkannya ke dalam freezer di atas tubuh Stephen. Di sana ia kemudian terus tinggal di rumah itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Mayat Stoney dan Stephen telah berada di lemari es tersebut selama sekitar 3 tahun tanpa ada yang mengetahuinya. Selama waktu itu, Michelle menarik keempat aplikasi sekolah anaknya dan mengatakan ia akan mengajar mereka di rumah. Karena di negara bagian Michigan, orang tua memiliki hak untuk homeschooling anak-anak mereka. Michelle juga selalu mengabaikan atau membuat alasan ketika orang-orang di sekitarnya menanyakan kabar tentang Stoney dan Stephen. Itu sebabnya tidak ada yang tahu bahwa kedua anak itu telah lama dibunuh ibunya. Setelah melakukan serangkaian kejahatan keji itu, Michelle Blair masih tidak menyesali perbuatannya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak punya pilihan lain, selain Stoney dan Stephen pantas menerima konsekuensinya dibandingkan apa yang mereka lakukan pada putra bungsunya. Hanya 2 bulan sebelum jenazah kedua anaknya ditemukan, Michelle masih memposting foto di Facebook dengan caption, "Tidak ada berkah yang lebih besar daripada dipanggil seorang ibu." Jaksa Charin Goldfarb kemudian menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti jika kedua korban memperkosa adik bungsu mereka. Kemudian Hakim Edward Joseph akhirnya memutuskan peran ibu Michelle Blair atas 2 anak yang tersisa. Pelayanan perlindungan anak akan menerima kedua anak ini untuk diadopsi. Akhirnya pada Juni tahun 2015, Michelle Blair mengaku bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan masih menjalani hukumannya di fasilitas pemasyarakatan Lembah Huron di Ypsilanti, Michigan, tanpa pemberitahuan kemungkinan amnesti. Tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Gimana nih menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video lainnya.